Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 9. Kali ini kita akan membahas tentang bab 2 berkenaan dengan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Selamat mengikuti dan menyimak dengan baik. Pada kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang berada di daerah Sumatera dan Jawa dalam perkembangannya, dalam sejarahnya, serta juga pengaruh-pengaruhnya di Sumatera dan Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera yang pertama adalah Kerajaan Islam Samudra Pasai. Itu kerajaan yang didirikan pada tahun 1285 Masehi. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malikus Saleh atas dukungan Sultan Makhluk dari Mesir. Dalam perjalanan pemerintahannya, Sultan Malikus Saleh ini dibantu oleh Sri Kaya atau dengan gelar Sidi Ali Qaidatuddin, dan juga dibantu oleh Bawa Kaya atau Sidi Ali Hasanuddin. Nah, dari dalam menjalankan pemerintahan, Malikus Saleh ini berpemahaman mazhab Imam Syafi'i sebagaimana pemahaman mayoritas umat Islam di Indonesia. Hanya memerintah dalam jangka 12 tahun dari tahun 1285 sampai dengan 1297. Pada masa ini penyebaran Malikus Saleh ini terdapat penyebar agama Islam yang cukup masyhur, yaitu Fakir Muhammad yang aktif berdakwah di wilayah kekuasaan Samudra Pasai dalam rangka menyebarkan dan memperkenalkan agama Islam di daerah Sumatera bagian utara khususnya. Anak-anakku sekalian, Sultan Malikus Saleh ini meninggal pada tahun 686 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1297 Miladiah, dan digantikan oleh anaknya itu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malikul Jahir ke-1. Untuk kemajuan dan perkembangan pesatnya Samudra Pasai, kerajaan Samudra Pasai ini itu pada masa Sultan Ahmad Bahiam Shah. Dan menurut catatan dari pengembara Muslim dari Maroko yaitu Ibnu Baututah yang terkenal dengan penjelajahannya, bahwa pada tahun 1345 Miladiah, Samudra Pasai ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang gagah, cakap, dan taat dalam beragama. Nah, ini menurut catatan dari Ibnu Baututah. Berikut adalah sultan-sultan kerajaan Samudra Pasai. Pertama ada Sultan Malikus Saleh, kemudian Sultan Muhammad, kemudian yang ketiga adalah Sultan Ahmad Bahiam Shah. Yang keempat itu Sultan Zainal Abidin. Kelima Sultan Haidar Bahiam Shah. Kemudian yang
keenam adalah Sultan Nagor. Yang ketujuh Sultan Ahmad Permala. Dan yang kedelapan adalah Sultan Iskandar. Anak-anak sekalian, kemudian yang kedua adalah Kerajaan Islam Aceh Darussalam. Kerajaan Islam Aceh Darussalam ini didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah pada tahun 1513 Miladiah. Nah, pada masa kejayaannya yaitu Kerajaan Islam Aceh Darussalam ini dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Shah, yaitu pada tahun 1537 sampai dengan 1568 Miladiah. Ya, jadi Sultan Alauddin ini membangun di berbagai bidang prioritas. Jadi ada 3 prioritas di dalam bangunannya, yaitu membangun kehidupan beragama. Kita ketahui bahwa mayoritas di Aceh itu beragama Islam. Kemudian membangun sistem ekonomi. Ya, yang ketiga adalah membangun angkatan bersenjata. Dan pada masa Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam ini mengalami suatu perluasan wilayah hingga sampai ke Selat Malaka, Johor, dan Malaysia. Nah, ini adalah begitu hebatnya, begitu luar biasanya daripada Kerajaan Islam Aceh Darussalam. Nah, berikut adalah para sultan Kerajaan Aceh Darussalam. Ya, dari Sultan Ali Mukhayat Shah, kemudian Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin Riayat Shah, kemudian Sultan Ali Riayat Shah, Sultan Muda, Sultan Alauddin Mukmin Shah, Sultan Zainal Abidin, dan Sultan Alauddin Mansur Shah. Sampai itu juga ada Sultan Ali Riayat Shah, Indrapura, kemudian Sultan Riayat Shah atau dikenal dengan Zainal Abidin, kemudian Sultan Ali Riayat Shah lagi, kemudian Iskandar Muda, Sultan Iskandar Sani, kemudian juga Sultan Tajud Alam Sapiahaddin Shah. Ya, nah, ini adalah 14 daripada sultan-sultan yang ada di dalam Kesultanan Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, yang ketiga adalah Kerajaan Islam di Sumatera, yaitu Kerajaan Islam Palembang. Kerajaan Islam Palembang didirikan oleh Sultan Suhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam, yaitu pada tahun 1659 Miladiah. Kerajaan Islam Palembang ini merupakan kelanjutan sistem kerajaan sebelumnya yang kemudian mengubah sistem, juga gelar raja menjadi sultan. Nah, perlu diketahui bahwa pengaruhnya kerajaan Islam di Palembang ini dipengaruhi oleh adanya hubungan antara kerajaan Palembang lama dengan kerajaan Islam di Demak di daerah Pulau Jawa. Nah, anak sekalian, di dalam pemerintahan Islam Palembang ini ada 10 sultan yang memerintah secara Islam. Ya, bisa kalian perhatikan di dalam tayangan berikut ini. Anak-anak sekalian, setelah kita membahas tentang kerajaan Islam di daerah Sumatera, maka kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di
Pulau Jawa. Di antaranya ada Kerajaan Banten, kemudian Cirebon, Mataram, Pajang. Ya, jadi ini adalah kerajaan-kerajaan Islam di daerah Pulau Jawa. Yang pertama, kerajaan Islam di Pulau Jawa kita akan bahas adalah tentang Kerajaan Islam Demak. Sebagaimana diketahui bahwa berdirinya Kerajaan Islam Demak ini tidak lepas dari huru-hara yang terjadi di dalam Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Islam Demak ini berdiri di daerah pesisir utara pantai utara Pulau Jawa. Kerajaan Islam Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1468 Miladiah. Sejak berdirinya Kerajaan Islam Demak ini merupakan menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa, yang kemudian dari Pulau Jawa ini juga menyebar ke beberapa daerah Sumatera seperti Sumatera bagian selatan, ya, dari Pekanbaru, Jambi, Lampung. Nah, ini adalah termasuk Palembang, adalah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh Kerajaan Islam Demak. Nah, di dalam Kerajaan Islam Demak ini ada satu sentra pengajaran Islam di Pulau Jawa yang diprakarsai oleh Sunan Ampel dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam yang kemudian hari dikenal dengan Pondok Pesantren. Nah, pondok pesantren ini merupakan suatu pendidikan di Indonesia yang cukup tua, yaitu sejak 1468 Miladiah sudah didirikan sejak berdirinya Kerajaan Islam di Demak. Anak-anak sekalian, bahwa beberapa sultan Kerajaan Islam Demak ini cukup ternama, yaitu diantaranya Sultan Raden Patah, kemudian Sultan Adipati Unus, yang terakhir adalah Sultan Trenggono. Mengapa kerajaan Sultan Demak ini adalah kerajaan yang cukup singkat di dalam sistem pemerintahannya? Karena pada masa yang sama datangnya penjajah, yaitu penjajah dari bangsa Portugis yang mencoba menghancurkan sistem kekuatan Islam di daerah Demak. Maka sejak itulah Kerajaan Demak redup sistem pemerintahannya di daerah pesisir pantai utara Pulau Jawa. Nah, kemudian yang kedua adalah Kerajaan Islam Pajang. Kerajaan Islam Pajang ini ya berdiri setelah Kerajaan Islam Demak itu mengalami suatu kemunduran. Maka pada tahun 1581 Miladiah, Kerajaan Demak Pajang ini didirikan oleh Joko Tingkir, ya, dan mengalami perkembangannya yang cukup pesat, itu pada tahun 1618 Miladiah. Nah, perlu diketahui bahwa Kerajaan Pajang ini berdiri berada di daerah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga dia agak masuk ke daerah pedalaman. Sedangkan Kerajaan Demak itu daerah pesisir dan Pajang adalah masuk ke arah dalam. Nah, ini dan Kerajaan Pajang itu pun akan bersinggungan dengan beberapa kerajaan lain dalam rangka memperluas daerah kekuasaannya ke wilayah Jawa Timur. Bapak sekalian, kemudian yang ketiga adalah kerajaan Islam di Jawa, yaitu Kerajaan Islam Mataram. Kerajaan Islam Mataram ini bisa dikatakan bahwa bisa menggantikan Kerajaan Islam Mataram kuno, ya, Mataram lama. Nah, Kerajaan Islam Mataram ini berdiri itu berkat bantuan dari Raja Pajang
ya, dengan memberikan hadiah sebidang tanah di daerah Mataram kepada Suta Wijaya. Dan Suta Wijaya inilah yang kemudian mencoba membuat sistem pemerintahan, ya, di daerah Mataram. Nah, pada masa kemasannya kerajaan Mataram ini dapat menyatukan tanah Jawa, ya, sampai ke daerah Cirebon, kemudian Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah itu disatukan oleh kerajaan Mataram ini pada masa-masa kemasan di dalam kerajaan Mataram. Nah, aku sekalian, inilah susunan daripada sultan-sultan kerajaan Islam Mataram. Ya, walaupun kemudian hari bahwa kerajaan Islam Mataram ini berubah menjadi kerajaan yang bersifat biasa, tidak lagi kental dalam keislamannya, yaitu sejak bertahtanya Amangkurat pertama, ya. Nah, kenapa? Dan pada saat masa Amangkurat pertama ini terjadi suatu hal yang sangat luar biasa, yaitu tentang penangkapan para ulama, para kiai yang kemudian mereka dihukum mati oleh Amangkurat pertama. Kenapa ini terjadi? Ya karena di sini Amangkurat pertama mendapatkan bisikan dari, terutama dari para penjajah bangsa Eropa pada saat itu, bahwa para ulama, para kiai merupakan para pemberontak, para pembangkang yang akan menggulingkan daripada kerajaan Mataram. Nah, sejak itulah kerajaan Mataram berubah menjadi kerajaan, tidak lagi menjadi kerajaan Islam, tetapi menjadi kerajaan yang bersifat tradisional Jawa di Pulau Jawa. Kemudian yang keempat adalah kerajaan Islam Cirebon. Nah, kerajaan Islam Cirebon atau Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam di wilayah Jawa Barat, ya, yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati dan merupakan cikal bakal pusat penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Barat. Nah, kerajaan Islam Cirebon ini tidak lepas daripada sistem kerajaan yang berada di Demak. Ya, jadi beberapa kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa itu masih berhubungan erat dengan kerajaan Islam yang ada di Demak. Nah, berikut adalah sultan-sultan kerajaan Islam di daerah Cirebon. Pertama adalah Sunan Gunung Jati, kemudian Sunan Fathahillah, Sunan Penembahan Ratu Cirebon I, kemudian Panembahan Ratu Cirebon II. Nah, ini adalah para pemimpin atau para sultan kerajaan Islam di Cirebon pada masa itu. Nah, anakku sekalian, yang kelima adalah kerajaan Islam di Jawa, yaitu kerajaan Islam Banten. Kerajaan Islam Banten ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati, yaitu pada tahun 1526 Miladiah. Ya, berdirinya kerajaan Islam Banten ini dibantu oleh Fathahillah. Nah, Fathahillah ini merupakan pengislam daerah Banten yang memudahkan dalam rangka berdirinya kerajaan Islam di Banten. Nah, Sultan pertama kerajaan Islam Banten ialah Sultan Hasanuddin yang memerintah dari tahun 1552 sampai dengan 1570 Miladiah, yang mengalami perkembangan cukup pesat hingga ke daerah Sumatera, khususnya adalah Jambi, Lampung, kemudian sampai Pekanbaru, bahkan sampai mempengaruhi berdirinya kerajaan Islam di daerah Palembang. Nah, sekalian, berikut adalah
para raja kerajaan Islam Banten. Yang pertama adalah Sultan Hasanuddin. Ini kita ketahui bahwa Sultan Hasanuddin juga ikut dalam rangka penyerbuan kekuatan VOC di Batavia. Kemudian setelah itu ada Sultan Panembahan Yusuf. Kemudian juga Sultan Maulana Muhammad. Kemudian Sultan Abu Mufakir. Kemudian juga Sultan Ageng Tirta Yasa. Nah, keruntuhan daripada Sultan Banten ini akibat daripada serbuan daripada Belanda yang menyerang sistem pemerintahan di Kesultanan Islam Banten ini. Nah, sisa-sisanya masih kita bisa lihat sekarang ini bahwa sistem kesultanan atau istana Kesultanan Islam Banten ini hancur berantakan oleh penjajah Belanda. Nah, sekalian, kita sudah membahas tentang kerajaan Islam di Sumatera dan kerajaan Islam di Pulau Jawa. Selanjutnya kita akan bicara tentang kerajaan-kerajaan Islam di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Yang perlu diketahui bahwa keruntuhan-keruntuhan daripada kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, Jawa ini tidak lepas daripada permasalahan yang ada, kemudian juga adanya masuknya penjajahan feudalistik atau feodal, kemudian masuknya imperialisme, kapitalisme ke Indonesia. Sehingga bagaimana berupaya para penjajah itu menghancurkan sendi-sendi kehidupan umat Islam, terutama kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sumatera maupun Jawa. Nah, ini bisa dengan menyusupkan beberapa penyusup, diantaranya ada Scott Negroni, kemudian Van der Vlas. Nah, ini mereka disusupkan untuk menghancurkan kehidupan sendi-sendi kehidupan beragama Islam di daerah Sumatera dan Pulau Jawa. Ini betapa penjajah itu khawatir terhadap perkembangan Islam di daerah Pulau Jawa dan Sumatera pada saat itu, sehingga mereka berusaha menghancurkan kekuatan Islam. Kenapa? Hanya kekuatan Islam itu pada saat itu yang menentang penjajahan di muka bumi atau di tanah Jawa serta juga Sumatera pada saat itu. Sehingga untuk meluluskan cengkraman penjajahannya, maka para penjajah Eropa ini itu melakukan politik divide et impera, memecah belah daripada kekuatan Islam sendiri dari dalam. Nah, anak-anakku sekalian, kiranya cukup pembahasan kita pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berlanjut nanti dalam pembahasan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.